السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang mana kedua nikmat tersebut kita bisa menggapai pahala Allah Subhanahu wa taala, bisa meraih nilai-nilai kebaikan. Kemudian selawat dan salam kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka di dalam kebaikan. Baik. Insyaallah pada malam hari ini, sebagaimana tema, kita akan membahas sebuah kitab yang mulia, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nama kitabnya Usulun fit Tafsir. Usulun fit Tafsir. Ilmu usul berkaitan dengan tafsir Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, insyaallah kita akan membahas kitab Usul fi Tafsir setiap malam Rabu insyaallah. Kita akan baca usul fi tafsir, apa yang mudah untuk kita jelaskan. Kalau ada yang sesuatu yang harus kita jelaskan, insyaallah kita akan usahakan untuk menjelaskannya. Sebelum kita membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, perlu kita sebutkan faidah-faidah atau berkaitan dengan muqaddimah, apa itu tafsir, kemudian yang lain-lainnya. Baik. Oleh karena itu, perlu untuk kita mengetahui sebelum kita membahas dari inti kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Perlu kita membahas muqaddimah yang berkaitan dengan ilmu tafsir. Baik. Oleh karena itu, sesuatu yang kita berikan atau yang kita infakkan di dalam menuntut ilmu agama adalah
umur-umur kita. Umur-umur kita. Dan dengan itu dan karena menuntut ilmu agama ini akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan kehormatan atau kedudukan di dalam agama ini. Dan adapun menit-menit atau pikiran-pikiran yang kita berikan di dalam menuntut ilmu agama ini akan memberikan faedah dan manfaat bagi kita semua. Dan yang akan kita bahaskan adalah berkaitan dengan Al-Quran Karim, yang mana Al-Quran adalah kitab yang paling mulia, kitab yang paling afdal, kitab yang paling mulia kedudukannya, dan yang paling banyak faedah, yang paling banyak faedah dan manfaatnya. Kemudian Al-Quran Al-Karim juga yang paling bagus di dalam menjelaskan sesuatu, dan juga yang paling hikmah, Oleh karena itu, sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan khamar, Allah tidak mengharamkan sekaligus. Tetapi ada fasenya, ada tahapannya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar. Fase yang pertama atau tahapan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang ketika dia mabuk untuk datang ke masjid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Ini fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua, Allah melarang meminum khamar dikarenakan manfaatnya ada, adapun mudaratnya lebih banyak. Mudaratnya lebih besar, manfaatnya ada. Jadi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa naf'uhuma akbaru min taib. Artinya, dan manfaatnya lebih sedikit dibandingkan mudaratnya. Mudaratnya lebih besar. Taib. Ini tahapan kedua atau fase kedua. Fase yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semuanya. Mengharamkan khamar secara mutlak. Jadi sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamar, kemudian perjudian, kemudian yang mengundi nasib dengan panah, itu semuanya adalah rijsun. Rijsun maknanya najis, kotoran. Min amali syaitan, dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu hendaklah kalian menjauhinya supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Lanjutan ayatnya, innama yuridu syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'anillah wa 'anis salati fahal antum muntahun. Sungguhnya syaitan itu menginginkan di antara kalian permusuhan,
pertikaian disebabkan karena khamar dan perjudian, dan akan memalingkan kalian dari salat dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Al-Qur'an Al-Karim dia datang untuk menjelaskan atau hikmah yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim sangat sempurna. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail berkaitan dengan khamar. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan, tidak mengharamkan sekaligus. Dikarenakan jiwa ini berat. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar secara mutlak atau sekaligus dalam satu tahapan. Dan contoh-contoh yang lain yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an yang paling bagus di dalam menjelaskan sesuatu, yang paling hikmah di dalam menjelaskan suatu permasalahan. Baik. Kemudian Al-Qur'an Al-Karim juga yang paling jelas dalilnya dan buktinya. Contoh ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk salat, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Sangat jelas dalilnya dan buktinya. Apa buktinya? Buktinya seseorang yang salat akan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu akan melarang atau mencegah seseorang dari berbuat al-fahsya, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an Al-Karim sebagai dasar hukum. Sebagai dasar hukum di dalam agama Islam dan manhaj, metode-metode. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an Al-Karim sebagai obat untuk hati, sebagai penyembuh buat jiwa. Dan juga Al-Qur'an Al-Karim dia akan menghilangkan kesedihan, kesengsaraan, gundah gulana dan seterusnya. Oleh karena itu dari sini kita bisa katakan orang-orang yang mentadabburi Al-Qur'an Al-Karim dan beramal dengan apa yang dikandung Al-Qur'an Al-Karim, maka dia akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, lagi mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, maka dia akan sengsara, lagi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Taha, "Man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma." Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Artinya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Al-Qur'an Al-Karim, maka baginya kehidupan yang sempit dan akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau bangkitkan saya dalam keadaan buta, sedangkan di dunia saya melihat?" Qala kadzalika atat ayatuna fanasituha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dikarenakan engkau meninggalkan berpaling dari ayat-ayat kami, maka pada hari ini engkau termasuk orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu dipahami di sini makna nasid atau nasia itu tidak boleh diartikan dengan sesuatu yang
tidak ingat atau tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak mengingat dari hamba ini. Akan tetapi nasiya maknanya di sini apa? Taraka, yaitu Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya. Bukan makna nasiya zuhulu adil qalb, hilang dari ingatan, hilang sesuatu yang dari hati. Baik. Akan tetapi maknanya adalah taraka, Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya. Baik. Kemudian Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala, beliau adalah seorang ulama yang menulis kitab tafsir yang paling luas atau yang paling tebal yang ditulis adalah kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala. Beliau pernah mengatakan, inni la'ajabu mimman qara'al Qur'ana wa lam ya'lam ta'wilahu kaifa yaltaddu bi qira'atihi. Al-Imam At-Tabari pernah mengatakan, saya sesungguhnya sangat mengherankanku dari orang-orang yang membaca Al-Quran akan tetapi dia tidak mengetahui tafsirnya. Dia tidak mengetahui tafsirnya. Bagaimana dia bisa berlezat-lezat dengan membaca Al-Quran Al-Karim? Bagaimana dia bisa berlezat-lezat di dalam membaca Al-Quran Al-Karim? Baik. Di sini ada faedah. Di sini ada faedah. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu, kita harus melihat hal tersebut dari beberapa sisi. Baik. Dari beberapa sisi. Sisi yang pertama atau segi yang pertama, kita harus melihat dari segi kemuliaan. Dari segi kemuliaan peletakannya. Ini yang pertama. Contoh, kita ambil sebagai contoh. Para ulama mempermisalkan permisalan yang di atas itu ahlus siyaghah dengan ahlud dibaghah. Permisalan yang pertama adalah dari sisi peletakannya atau pekerjaannya, itu orang-orang yang menyibukkan diri dengan emas dan perak dengan orang-orang yang menyamak kulit. Orang-orang yang menyamak kulit. Kalau orang-orang yang berkecimpung dengan emas dan perak, mereka mengukir emas, buat cincin dan yang semisal dengan hal tersebut. Adapun orang-orang yang menyamak kulit, mereka menyamak kulit kerbau, sapi, kambing dan yang lain-lainnya. Ini orang-orang yang berkecimpung dengan emas dan perak lebih utama dibandingkan orang-orang yang menyamak kulit. Baik, ini sisi yang pertama. Dilihat dari sisi kemuliaan peletakannya atau pekerjaannya atau sesuatu yang ditulis. Baik. Kemudian yang kedua, segi yang kedua atau sisi yang kedua itu dilihat dari kemuliaan tujuannya. Jadi sesuatu itu apa tujuan? Apa tujuan dari sesuatu? Contoh pekerjaan ini apa tujuannya? Ini ditulis untuk apa tujuannya? Jadi dari segi tujuan, dari segi kemuliaan tujuan, contoh seperti orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu kedokteran. Orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu kedokteran, dia lebih mulia dibandingkan orang-orang yang menyapu, atau orang-orang yang membersihkan toilet,
orang-orang yang membersihkan halaman. Dan ini dimaklumi, ya. Ini dimaklumi. Orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu kedokteran, bekerja sebagai dokter, itu lebih mulia dibandingkan orang-orang yang menyapu jalanan atau membersihkan toilet dan yang semisal dengan hal tersebut. Baik. Dikarenakan orang-orang tujuan dari mempelajari ilmu kedokteran itu memberikan kesehatan kepada masyarakat. Memberikan kesehatan kepada masyarakat. Adapun tujuan orang-orang menyapu jalanan itu untuk membersihkan sesuatu tempat. Baik. Ini dilihat dari kemuliaan tujuannya. Adapun dari segi kebutuhan, contoh seperti ilmu fikih. Dari segi kebutuhan, ya, dari segi kebutuhan contohnya ilmu fikih. Ilmu fikih ini sangat dibutuhkan oleh manusia dibandingkan ilmu kedokteran. Ilmu fikih lebih dibutuhkan oleh manusia, lebih dibutuhkan oleh umat dibandingkan ilmu kedokteran. Dikarenakan tidak ada yang terjadi pada sesuatu dari makhluk ini kecuali dia butuh kepada ilmu fikih. Dikarenakan ilmu fikih, dengan ilmu fikih tersebut akan mendapatkan maslahat keadaan-keadaan baik di dunia maupun di dalam agamanya. Jadi dengan ilmu fikih, seseorang mempelajari ilmu fikih, maka dia akan mendapatkan kemaslahatan di dalam dunianya maupun di dalam agamanya. Berbeda dengan ilmu kedokteran. Dikarenakan ilmu kedokteran itu dibutuhkan oleh manusia cuma sebagian waktu. Ilmu kedokteran itu dibutuhkan oleh manusia sebagian waktu. Kalau sedang sakit, dia pergi ke rumah sakit. Kalau tidak sakit, berarti dia tidak butuh kepada rumah sakit. Taib. Tidak butuh kepada rumah sakit. Ini dari sisi kebutuhan. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama dari segi peletakannya di dalamnya dipermisalkan oleh para ulama seperti orang yang menyibukkan diri dengan emas dan perak, dengan orang yang menyamak kulit. Kemudian dari sisi tujuan kemuliaannya itu contohnya seperti orang-orang yang menyibukkan diri dengan kedokteran, ilmu kedokteran, dengan orang-orang yang menyibukkan diri dengan menyapu dan yang semisal dengan hal tersebut. Adapun dari segi kebutuhan, itu manusia lebih butuh kepada ilmu fikih dibandingkan kedokteran, dikarenakan semua manusia butuh kepada ilmu fikih. Bagaimana dia sholat, bagaimana dia menunaikan zakat, bagaimana dia haji ke Baitullah, bagaimana dia umroh, dan yang lain-lainnya. Adapun ilmu kedokteran itu dibutuhkan sesekali ketika dia sakit. Jadi ketika kita mengetahui dari sisi atau dari segi peletakannya, dari segi tujuannya, kemudian kebutuhan manusia di dalamnya, maka kita di sini dapat mengambil faedah bahwasanya ilmu tafsir dia memiliki dari tiga sisi. Dia memiliki tiga sisi. Yang pertama, dari segi peletakannya, ilmu tafsir ini pembicaraannya berkaitan dengan kalam Allah, berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, yang mana di dalamnya sangat banyak dari hikmah-hikmah, dan di dalamnya
juga banyak keutamaan-keutamaan berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Di dalamnya ada cerita-cerita orang-orang sebelum kita. Di dalamnya ada berita-berita atau khabar-khabar yang datang setelah kita, seperti hari kiamat, berkaitan dengan sirat, berkaitan dengan timbangan, berkaitan dengan dajjal dan yang semisal dengan hal tersebut. Dan juga di dalam Al-Quran Al-Karim ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa kita sekarang. Jadi kalau ada masalah yang terjadi pada masa kita, itu dikembalikan kepada Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi SAW. Dikarenakan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah sumber landasan untuk kita beragama. Kemudian Al-Quran Al-Karim juga dia tidak banyak pengulangan di dalamnya. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim tidak banyak pengulangan di dalamnya. Kemudian keajaibannya tidak pernah berakhir. Mukjizat Al-Quran Al-Karim tidak pernah berakhir. Ini dari segi peletakannya atau sesuatu yang dibicarakan berkaitan dengan kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi tujuannya, ilmu tafsir ini apa tujuannya seseorang mempelajari ilmu tafsir? Tujuannya adalah untuk seseorang berpegang teguh dengan tali yang kokoh, yaitu berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan akan menyampaikan seseorang kepada kebahagiaan yang hakiki yang tidak akan sirna. Ini dari segi tujuan ilmu tafsir. Kemudian dari segi kebutuhannya, seseorang ketika mempelajari ilmu tafsir, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan. Dia akan mendapatkan kesempurnaan baik di dalam agamanya maupun di dalam dunianya. Apakah dia dapatkan sekarang, segera, atau dia dapatkan akan datang? Dan dia sangat butuh kepada ilmu-ilmu syar'i dan pengetahuan-pengetahuan agama, yang mana dia bergantung kepada ilmu berkaitan dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Baik, berarti ilmu tafsir kesimpulannya apa? Ilmu tafsir kalau ditinjau beberapa sisi, dia ada tiga sisi atau tiga segi yang harus kita lihat. Yang pertama dari segi peletakannya, kemudian tujuan ilmu tafsir tersebut, kemudian yang ketiga dari segi kebutuhan dari ilmu tafsir tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk menjaga kitabnya dengan orang-orang yang sangat baik agamanya, orang-orang yang paling suci jiwanya, orang-orang yang paling kuat hafalannya, seperti para sahabat. Dengan mereka lah Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'anul Karim. Kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang yang setelah mereka telah menghabiskan kehidupan ini untuk menghafal Al-Quran Al-Karim dan menjelaskan tafsirnya, menjelaskan maknanya. Mereka juga menghabiskan umur mereka di dalam mengetahui makna-makna Al-Quran dan tafsir Al-Quran Al-Karim. Dan juga mereka menyibukkan diri
bersungguh-sungguh dengan keras di dalam mempelajari Al-Quran Al-Karim dan mengajarkannya. Dengan itu mereka mengetahui qiraat, mengetahui ilmu qiraat. Kalau kita qiraah hafaz an Asim. Ada yang qiraatul Warsh, ini yang masyhur di kalangan orang-orang Afrika seperti Aljazair, kemudian Maroko, dan yang dekat dengan negara tersebut, khususnya daerah Afrika. Mereka membaca Al-Quran Al-Karim dengan qiraatul Warsh. Baik. Dan juga mereka mengetahui tempat turun ayat Al-Quran Al-Karim. Mereka mengetahui sebab turunnya sebuah ayat, karena apa ayat tersebut diturunkan, dan yang semisal dengan hal tersebut. Kemudian juga mereka sangat luas pengetahuannya, baik di dalam makna-makna Al-Quran, kosakata, mufradat yang ada dalam Al-Quran Al-Karim, kemudian susunan-susunan yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka lah Allah menjaga Al-Quran Al-Karim dan agamanya sampai kitab ini mudah bagi setiap orang-orang yang ingin mempelajarinya, yang ingin mentadabburinya, yang ingin bertafakkur dengan Al-Quran Al-Karim, dan akan menjadi hina bagi orang-orang yang menolak dan menentang Al-Quran Al-Karim. Baik. Kemudian perlu kita ketahui apa itu ilmu tafsir. Apa itu ilmu tafsir? Jadi kita harus mengetahui setiap ilmu yang akan kita pelajari, kita harus mengetahui apa definisinya. Apa definisinya? Baik. Bisa antum catat, ilmu tafsir adalah ilmu yang diketahui dengannya memahami Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum-hukumnya, yaitu mengambil istimbat, mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, dan juga menjelaskan hikmah dari Al-Quran Al-Karim. Ini definisi ilmu at-tafsir. Baik. Kemudian definisi lain yang disebutkan oleh para ulama, definisi yang lain adalah ilmu tafsir adalah ilmu yang dibahas di dalamnya. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dibahas di dalamnya dari Al-Quran Al-Karim dari sisi penunjukannya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar kemampuan manusia. Baik. Jadi ilmu tafsir ini tidak dibebankan kepada manusia. Jadi apa yang bisa mereka pahami
Apa yang mereka bisa pahami, maka itulah yang mereka amalkan. Tidak dibebankan harus untuk mengetahui sedalam-dalamnya, tidak. Tapi ilmu tafsir, ilmu yang dibahas dalamnya dari Al-Quran Al-Karim, dari sisi penunjukannya atau dari sisi dalilnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar kemampuan manusia. Baik. Karena sudah masuk waktu azan, naktafi fi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.